Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kita boleh ada di minggu yang baru dan juga ada di bulan yang baru. Kita sudah lebih dari 7 bulan kita sekarang ada di masa yang sulit yang Tuhan izinkan, di masa pandemi, dan banyak yang di rumah. Dan kita harus beribadah di rumah selama ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menjamah dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudusnya Tuhan untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan, ini yang kami inginkan. Untuk kami berjumpa dengan Engkau, Raja di atas segala raja. Untuk kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau ada Tuhan Yesus, dan Engkau juga rindu Tuhan. Haleluya. Haleluya, inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, dari hati yang paling dalam. Kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan.
rindu menyembah Engkau lebih lagi, memuliakan nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala sembah hanya bagi-Mu ya Yesus. Kami ada dimanapun kami berada untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Ini bukan mengenai kami Tuhan, tapi ini mengenai Engkau Tuhan Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan. Kami ada, kami hadir Tuhan Yesus. Di rumah-rumah kami ingin menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami ingin menaruh Engkau di tempat yang paling mulia. Kami ingin menari bagi Engkau, memuliakan Engkau. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Inilah Tuhan apa yang kami rindukan dari hati kami yang paling dalam. Kami mau katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau. Kita angkat tangan kita, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami akan masuki ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya. Puji Tuhan, kita boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru. Biar kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita boleh menari bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri saat ini, kita lemaskan badan kita, kita siap menari bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, haleluya. Mengangkat suara kita dan memuji Tuhan, haleluya. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang memimpin kita sampai saat ini. Kita percaya Dia yang akan terus memimpin kita selama-lamanya. Haleluya. Let's worship Him. Haleluya. Angkatlah suara
melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan, saudara. Kita mau menyembah lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya, saudara, dimanapun kita berada. Kita sudah 7 bulan lebih kita ada di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang sama yang kita rasakan di gereja, di Beleza, hadirat yang sama ada di tempat dimanapun saudara berada. Percaya Tuhan bahwa pada saat kita menyembah, hadirat Tuhan yang dahsyat itu turun dan bertata di atas puji-pujian kita. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu.
kami yakin Tuhan, ini menjadi doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu, karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kami yakin Tuhan, kalau Engkau hadir di sini Tuhan, nah kami yakin Tuhan kalau Engkau rindu untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditabur akan menjadi rema di dalam hidup kami. Kami mulai lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan.
Berbicara kepada setiap dari kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, Engkau urapi, Bapa Gembala yang akan membawakan firman-Mu, urapan-Mu yang khusus dengan penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menuntun kami, akan memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Gembala, saya persilahkan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, selamat kita ketemu kembali di dalam ibadah kita di awal bulan November ini. Puji Tuhan buat penyertaan Tuhan walaupun di tengah-tengah keadaan pandemi di mana kita masih banyak di rumah, tapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita pun akan terus bertambah-tambah dengan kuat kuasa dan karunia-Nya. Puji Tuhan, kita telah memuji membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang kita sama-sama berdiri lagi dan tema bulan November adalah sebagai berikut, nanti saudara ikuti ya. Kita katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Puji Tuhan 3 kali berbuat baik artinya kita harus terus-menerus berbuat baik dalam segala keadaan dan dalam segala aspek kehidupan. Ya, sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudaraku, Tuhan mau kita berbuat baik. Sebagaimana yang selalu saya tekankan bahwa kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, tetapi keselamatan itu tentu kita tahu berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bahkan di minggu pertama ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus menyelamatkan, menebus salah dan dosa kita, mengampuni salah dan dosa kita. Tetapi pada waktu kita sudah diselamatkan menjadi ciptaan baru, Tuhan mau kita semua berbuat baik. Sebab Tuhan mempunyai rencana menjadikan kita seperti Tuhan Yesus yang hidupnya berbuat baik. Oleh sebab itu, judul khotbah saya pada hari ini dimulai dengan kata-kata berbuat baik. Ya, pertanyaannya, berbuat baik kepada siapa lagi? Karena sepanjang tahun ini kita sudah bicara tentang perbuatan baik dengan berbagai aspek. Mari kita kembali berdiri, kita akan baca sama-sama sekali lagi beberapa ayat ini. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat yang ke-14. Kita mulai baca. Titus 2 ayat yang ke-14. 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Satu lagi saudaraku, ya. Di dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Satu lagi saudaraku, di dalam, wah ini agak susah dibaca ya. Di dalam Galatia 6 ayat 10, Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Dan ayat-ayat itu yang selalu menghiasi khotbah-khotbah sepanjang tahun ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus berbuat baik pertama kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana kita harus berbuat baik sama Tuhan, memberkati Tuhan ya, bless the Lord ya. Yang kedua, kita berbuat baik kepada teman-teman seiman ya. Saudaraku, teman-teman seiman adalah keluarga kita, sahabat-sahabat kita, komunitas gereja kita, ya teman-teman segereja, teman-teman juga sesama orang Kristen, bisa dimasukkan bahwa itu adalah teman-teman seiman. Kemudian semua orang, teman-teman di kantor, di sekolahan, tetangga-tetangga yang tidak seiman, saudara-saudara, kenalan sesuku, sebangsa Indonesia, bahkan dengan bangsa-bangsa lain, ya, itu termasuk semua orang. Bahkan bulan lalu kita menekankan kita juga harus berbuat baik kepada musuh kita, yaitu orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita. Karena mereka pun termasuk golongan semua orang. Nah, pertanyaannya, masihkah ada yang kurang? Kepada siapa lagi kami harus berbuat baik? Saudaraku, kepada teman seiman aja udah sulit ya. Apalagi kepada musuh ya, apalagi kepada orang yang membenci kita. Tetapi pagi ini kita malah bertanya, apalagi yang kurang? Kepada siapa lagi kita harus berbuat baik? Nah, saudaraku, ada satu topik yang saya akan sharingkan, bahwa kita juga harus berbuat baik kepada yang satu ini, ya. Amsal 11 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, saudaraku, di awal bulan November ini saya ingin katakan, saudara juga harus berbuat baik kepada dirimu sendiri. Katakan sama-sama, berbuat baik kepada diri saya sendiri. Sekali lagi, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu, boleh taruh tanganmu di kepalamu, terserah, itu punya saudara ya. Tetapi katakan sama-sama, berbuat baiklah kepada diri saya sendiri. Saudaraku, saya tidak mengajarkan kita harus egois, karena egois itu sesuatu yang lain. Bukan juga menjadi sombong, bukan juga menjadi arogan. Tetapi mari kita perhatikan ayat ini dalam terjemahan lamanya, bunyinya begini. Bahwa orang yang murah hati itu berbuat baik akan jiwanya. Tetapi orang yang bengis itu menyusahkan dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17 terjemahan yang lama. Ya, saudaraku, pada waktu orang berbuat baik, dia berbuat baik kepada jiwanya, pikirannya, perasaannya, dan juga kehendaknya menjadi baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus berbuat baik kepada diri sendiri? Saudaraku, saudara ingat bahwa hukum kasih Tuhan ada dua. Ya, yang pertama, hukum yang pertama, katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu,
dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang kita punya. Dan kemudian dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39, Tuhan Yesus katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang sama dengan hukum yang pertama untuk mengasihi Tuhan adalah apa saudaraku? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita analogikan, bagaimana saudara dan saya bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana apalagi kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita, sedangkan kita sama diri sendiri juga musuhan. Ya, kita juga membenci kepada diri sendiri, bukan saja kepada orang lain, kepada diri sendiri. Pertanyaannya lagi, ya, saudaraku, memang ada orang yang tidak melakukan yang baik kepada dirinya sendiri. Memang ada orang yang model begitu yang tidak melakukan yang baik kepada dirinya sendiri. Oh, banyak saudaraku. Banyak orang yang kecewa kepada dirinya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu enggak sempurna. Dirinya itu mengganggu. Sesungguhnya dia bisa lari lebih cepat tapi kena keterbatasan dirinya. Sehingga kadang-kadang dia merasa memiliki diri, tubuh, pikiran yang tidak baik. Sehingga dia merasa kecewa, saudaraku. Saudaraku, saya waktu muda, ya, waktu SMA begitu, terutama waktu SMA, ya, termasuk yang seringkali menyalahkan diri sendiri, seringkali enggak senang dengan diri saya sendiri. Saya seringkali mengeluh, ya, kenapa saya ini dilahirkan dari orang tua yang pendek-pendek, sehingga saya menjadi seorang pemuda waktu itu yang nggak mau tinggi. Saya udah latihan lari, udah latihan angkat badan, tetap aja nggak naik-naik. Mungkin saya pikir sekarang kurang gizi pada waktu itu, ya. Tetapi pada waktu itu mengecewakan. Seringkali saya kecewa dengan diri saya. Apalagi saya senang basket, ya, selalu main basket, latihan main basket, salah satu hobi pada waktu itu. Tetapi saudaraku, dalam pertandingan basket selama saya di SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, nggak pernah saya ikut bertanding, selalu ada di bangku cadangan. Dengan harapan salah satu pemainnya cedera baru saya masuk. Nggak ada yang cedera tuh sampai lulus, saudaraku. Jadi begitulah saya seringkali merasa kecewa dengan diri saya. Apalagi waktu mulai istilahnya cinta-cinta monyet gitu, saudaraku. Ya kan, kalau saya naksir yang lebih tinggi nggak mau sama saya, ya kan, dia cari yang lebih tinggi lagi. Kalau saya deketin yang lebih pendek, dia katakan begini, mul sorry ya, bukan saya nggak cocok sama kamu, tapi kita harus menjaga keturunan. Waduh, saudaraku, jadi sulit. Nah, sampai sekarang pun kadang-kadang teman-teman di jaringan doa juga ngeledeknya begitu, saudaraku, ya kan. Kalau udah semua berdiri dikatakan Pak Mulyadi tolong berdiri. Saya udah berdiri disuruh berdiri lagi. Jadi saudaraku, begitulah karena fisik saya memang tidak tinggi, ya. Dulu suka disebut Sakius, disebut Ateng, ya kan. Jadi saya kadang-kadang mengerti banyak orang yang tidak suka kepada dirinya sendiri. Saya bersyukur karena Tuhan telah merubah semua itu. Tetapi ada beberapa penyakit, saudaraku, yang disebut, salah satunya yang disebut anoreksia. Anoreksia ini dari segi perilaku
orang yang disebut anoreksia ini, dari segi perilaku orang dengan anoreksia dapat menunjukkan gejala-gejala seperti melewatkan waktu makan, berbohong berapa banyak makanan yang dimakan, hanya mengkonsumsi makanan rendah kalori, kebiasaan makan yang tidak biasa seperti pilih-pilih makanan yang dihidangkan di piring, berpikir tubuh mereka jelek, berusaha menyembunyikan tubuh mereka dengan pakaian yang besar, menghindari makan di depan orang lain, menghindari suasana yang mengekspos tubuh mereka seperti di pantai dan olahraga berkelebihan. Gejala emosional orang anoreksia meliputi rasa percaya diri yang rendah, mudah tersinggung, mood sering berubah-ubah, isolasi sosial, depresi, dan kecemasan. Ada orang yang dia tidak senang dengan dirinya, ya kan? Makanya yang disalahkan makan dan sebagainya. Dan satu lagi yang model demikian disebut orang itu sakitnya adalah disebut bulimia. Orang yang bulimia itu seseorang dengan kelainan bulimia dapat memiliki masalah makan yang tidak sehat dari waktu ke waktu. Biasanya orang dengan bulimia mengkonsumsi makanan yang banyak dalam satu waktu, kemudian panik mengenai kalori yang mereka konsumsi, ya. Dan menurut ilmu fisiologi ada 2 jenis bulimia. Bulimia jenis pertama adalah orang yang memuntahkan kembali makanan yang dimakan. Makan kenyang-kenyang kemudian dimuntahkan lagi karena dia takut gemuk. Dia takut badannya jadi berubah. Nah, adapun bulimia tipe kedua adalah setelah makan banyak orang tersebut akan berpuasa atau berolahraga secara ekstrim. Ya, dia berolahraga secara ekstrim untuk mencegah kenaikan berat badan. Dua-duanya sesungguhnya siapapun dia tidak lagi berbuat baik kepada tubuhnya, tidak berbuat baik kepada dirinya. Apalagi yang disebut penyakit yang disebut suka menyakiti diri sendiri sampai bisa bunuh diri, saudaraku. Orang yang suka memukul-mukul dirinya, orang yang suka menusuk-nusuk dirinya, bahkan sampai dia bisa membunuh dirinya. Menyakiti diri sendiri karena emosi, marah, frustasi, dan sebagainya. Jadi sesungguhnya banyak orang yang mengalami masalah-masalah tentang dirinya sendiri. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini, sudahkah saudara mengasihi dirimu sendiri? Sudahkah kita mengasihi diri kita sendiri? Tolong tanyakan pada diri saudara sendiri, sampai saat ini kebaikan apa yang telah kau berikan pada dirimu sendiri? Tanya saudaraku dalam diri saudara, kebaikan apa yang kita sudah berikan kepada diri sendiri? Bagi tubuh jasmani dan tubuh rohanimu. Atau justru selama ini kita telah berbuat tidak baik dan meracuni tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Saudaraku, apakah kita sudah memberikan makanan yang bergizi dan sehat kepada diri kita? Bukan justru kita meracuninya dengan memberikan makanan, minuman, cemilan yang tidak berguna. Seringkali orang menyebutnya junk food dan lain sebagainya. Tanpa sadar, selama ini demi kenikmatan lidah dan memuaskan keinginan, kita memasukkan makanan-makanan yang hanya enak di lidah dan mengundang selera,
tapi tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dan bahkan juga bagi kesehatan jiwa kita, melainkan bisa menurunkan kesehatan kita. Saudaraku, contoh lain adalah meminum minuman keras yang berkelebihan, merokok, dan lain sebagainya, apalagi narkoba, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak dan membahayakan tubuh ini, begadang dan berkelahi, menyimpan sakit hati, kebencian, amarah misalnya. Di mana selama ini juga mungkin saudara lebih seringkali memberi makanan yang beracun juga kepada kehidupan tubuh rohani saudara. Dengan bacaan-bacaan, tontonan, penglihatan, dan pikiran yang sesat dan kotor. Daripada memberinya sarapan, makanan, santapan berupa firman-firman Tuhan sebagaimana sorgawi dan kegiatan yang memberi pengaruh positif yang bisa membangun dan memperkuat rohani saudara. Saudaraku, dalam Kisah pasal 15 ayat 29 firman Tuhan berpesan, baca sama-sama, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Ya, sekianlah selamat berbuat baik kepada siapa? Kepada tubuh saudara, kepada tubuh rohani kita. Jadi ada 4 hal yang haram menurut Alkitab. Ya kan, makanan yang dipersembahkan ke berhala, darah, marus, daging binatang yang matinya dicekik, artinya darahnya nggak keluar, dan dari percabulan. Kita baca lagi Imamat 19 ayat 17-18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita baca lagi Roma 13 ya, ayat yang ke-8 dan 9. 2, 3. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9, karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 3 ayat 17 katakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka siapa saudaraku? Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau kita tidak pelihara ini tubuh, tidak pelihara ini kehidupan ini, Tuhan sendiri yang akan membinasakan kita. Jadi kita harus pelihara karena ini adalah bait Allah yang kudus. Tuhan Roh Kudus mau tinggal. Firman Allah yang kudus mau tinggal. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus supaya Tuhan menguduskan. Kita harus berbuat baik kepada tubuhmu, kepada dirimu dengan menjaganya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Haleluya.
Saudaraku, langkah pertama untuk menuju kepada perbuatan baik yang lebih besar adalah dengan memulainya. Berbuat baik dulu pada diri sendiri. Dengan selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Saya bersyukur dengan keadaan pandemi ini secara langsung dan tidak langsung kita dilatih untuk memelihara tubuh kita ini. Kita sering cuci tangan sekarang, sering mandi. Ya, kadang-kadang kalau saudara keluar masuk, sering keluar masuk rumah bisa sehari 3-4 kali mandi, ya kan? Sering keramas, ya, sering pakai desinfektan, ya. Kita secara tidak langsung dilatih oleh keadaan ini untuk menjaga tubuh ini. Puji Tuhan. Saudaraku, seringkali kita lebih memperhatikan hal-hal di luar dari diri kita dan hanya ingin melakukan hal-hal yang besar. Padahal apa yang ada pada diri kita yang seharusnya lebih diperhatikan dahulu dan mulai mau mencoba melakukan hal-hal yang kelihatannya kecil namun sesungguhnya memberi pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Yaitu apa, saudaraku? Seringkali kita pengen punya perbuatan baik yang besar, ya, yang bisa dipuji, yang bisa dikenang. Tapi sesungguhnya mulailah dari diri kita. Lakukanlah yang sederhana, yang mudah kita lakukan, yang tidak mahal kita lakukan, tapi pengaruhnya besar sekali. Yaitu, saudaraku, namanya sebuah senyuman. Ya, saudara mau senyum, coba kiri kanan, di keluarga saudara senyum. Ya. Sebuah senyuman. Saudaraku, sebuah senyuman, siapa saja yang tidak bisa tersenyum? Semua orang bisa tersenyum. Ya, kita semua bisa tersenyum. Saudaraku, di akhir khotbah ini saya ingin katakan, berikanlah senyummu. Mulailah berikan pada dirimu sendiri. Ya kan? Saudara kalau lihat cermin kalau saudara mau sisir rambut atau apa, coba senyum saudaraku kepada dirimu sendiri. Katakan, kamu luar biasa gitu. Lalu juga kepada siapa saja, keluargamu dan di mana saja ketemu siapa saja, senyum. Ya, senyum itu tanpa memerlukan biaya dan tenaga. Tak akan pernah habis walau terus diberikan. Ya kan, gak akan pernah habis. Yang penting senyum itu hanya butuh sebuah ketulusan. Ya, senyum dengan tulus, dengan senyum kepaksa, senyum dengan kebencian, itu beda jauh. Pada waktu engkau senyum dengan ketulusan, seluruh tubuhmu dari mulai pikiran, perasaan, semangat, gairah berubah, saudara. Ada lagu katakan, pada waktu kita melihat, membuka mata kita melihat Tuhan tersenyum kepada kita. Bukankah kita juga setiap kali pagi kita bangun kita tersenyum sama Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan. Tersenyumlah saudaraku. God bless you. Tuhan menyertai kita. Senyuman merubah keluarga kami. Karena cucu yang satu-satunya ini baru satu memang. Tiap kali dia bangun tidur, ya kan, lihat kita lihat orang tuanya, lihat grandpa-grandmanya. Yang dia lakukan pertama kali bukan nangis saudaraku. Ya. Lihat dan senyum. Ya, senyumnya itu menambah semangat kami semua. Matius 10 ayat 29-31 katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga
pada banyak burung pipit. Saudaraku, hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu diperhatikan oleh Tuhan, bahkan rambut kita pun dihitung sama Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Senyumlah saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara punya karunia dan talenta dari Tuhan yang luar biasa. Saudara dapat mengasihi sesama manusia karena saudara juga dapat mengasihi dirimu sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus juga berbuat baik kepada dirinya. Seringkali kita tanya Tuhan Yesus berbuat baik. Makanya kan ada cerita dia ajak murid-muridnya untuk pergi istirahat. Maka waktu muridnya ajak naik perahu, Tuhan Yesus tidur. Ya kan, kita banyak dengar di Alkitab Tuhan Yesus lapar dan makan. Ya, jadi Tuhan Yesus juga menjaga kesehatan tubuhnya. Kita nggak pernah dengar Tuhan Yesus naik onta atau naik kuda pergi ke sana sini dari Tiberias ke Nazaret ke Yerusalem, jarak yang jauh, nggak pernah. Sekali-sekalinya dituliskan pada waktu Tuhan mau disalib, dia masuk ke Yerusalem naik keledai muda. Jadi Tuhan Yesus banyak jalan saudaraku, olahraga terus, jalan kemana-mana. Makanya tubuhnya sehat. Secara rohani Alkitab katakan dia sering menghadap Bapaknya, malam-malam doa semalaman, ya, selalu berhubungan dengan Bapa. Dia berbuat baik kepada dirinya. Dan bukan hanya dirinya, dia berbuat baik kepada saudara semua. Ya, ada lagu katakan begini sambil para pemain musik dan WL singgah ke depan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sambil saudara mempersiapkan roti dan anggurmu, tubuh dan darah Yesus, mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan
Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tetap berdiri saudaraku, pegang roti dengan tangan kananmu. Kita tundukkan kepala kita beberapa saat. Musik akan mengalun satu lagu perjamuan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sudahkah engkau berbuat baik kepada tubuhmu sendiri, hidupmu sendiri? Apakah tubuh jasmanimu engkau pelihara? Apakah tubuh rohanimu juga engkau perhatikan? Boleh bertumbuh menjadi dewasa. Dijauhkan dari hal-hal yang kotor, yang najis. Pada hari ini, biarkan Roh Kudus membasuh dengan firman Tuhan seluruh hidup kita menjadi bersih kembali. Bahkan tubuh dan darah Yesus yang kita akan terima menyucikan kita dari salah dan dosa kita, menghalaukan penyakit-penyakit dalam tubuh kita, memberikan damai kembali, sukacita kembali. Segala kebencian, kemarahan, permusuhan juga dihalaukan pada waktu engkau melepaskan pengampunan. Mari masing-masing saudara berdoa. Katakan satu dalam rohmu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Di tangan kita ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita, supaya kita jangan terpecah-pecah lagi, tapi menjadi satu di dalam Tuhan. Kiranya kuasa perjamuan kudus yang saudara akan terima, menyatukan setiap keluarga, menyatukan setiap gereja, menyatukan setiap pertemanan kembali di dalam kasih Kristus. Darahku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Angkat
minuman, cawan minuman lebih tinggi dari kepala saudara. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dengan iman kita akan meminumnya, kita akan menerimanya. Darahku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur dan berterima kasih. Glory buat Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan Engkau pada hari Minggu pertama di bulan November ini. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur. 10 bulan penyertaan Tuhan di dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tetapi penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya Engkau juga akan menyertai kami di bulan yang baru ini, bulan yang ke-11. Dalam pertolongan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus. Dimanapun mereka berada, kami mohonkan berkat-Mu, kami mohonkan janji Tuhan bagi semua milik Tuhan yang dikembalikan, bahkan juga bagi semua persembahan-persembahan yang dikirimkan kepada rumah Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Walaupun dalam keadaan sulit saat ini, seakan-akan musim kering, tetapi kami percaya bagi mereka yang ada dalam perlindungan Tuhan, bagi mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan, ada benteng yang kuat di dalam hidup keluarga mereka, sehingga lubang kecil tidak ada dan belalang pelahap tidak bisa masuk. Ada pertolongan dan penyertaan dan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan akan menumbuhkan segala apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu boleh berhasil. Mereka akan tetap naik dan tidak turun, akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjadikan mereka leader dan bukan follower. Dan Tuhan akan memberkati mereka dengan hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan akan menyertai anak-anak daripada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang di luar kota, di luar negeri, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Supaya mereka semua menjadi saksinya Tuhan. Dan biarlah mereka selalu berlindung kepada kasih karunia-Mu. Tuhan memberikan kepada anak-anak-Mu pundi-pundi yang tidak berlobang, sehingga berkat Tuhan tidak bocor ke sana sini, tidak boros ke sana ke sini, tetapi bisa dimanfaatkan. Tuhan membukakan jalan kepada mereka yang tertutup jalannya, yang belum mendapat pekerjaan. Kami mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus, dibukakanlah jalan. Terima kasih Bapa. Dijauhkan dari segala mara bahaya, niat hati orang jahat, kecelakaan. Dijauhkan dari virus yang mengganggu, COVID-19, dari penyakit-penyakit apapun juga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sepanjang bulan November dengan sukacita, damai dan sejahtera. Di dalam keluarga, di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, pergaulan mereka. Terima kasih. Turunlah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan juga memberkati para pelayan yang telah melayani kami
pada hari ini. Baik WL, singer, baik pemain musik, baik multimedia, baik soundman, baik juga mereka yang mengajar di teens, para mentor, mereka juga yang mengajar di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggunya. Tuhan, kami mohonkan berkat yang khusus kepada mereka, talenta-talenta yang ditambahkan, dan biarlah karunia dan penyertaan Tuhan bagi mereka bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami. Damai turun bagi bangsa kami, damai turun bagi kota-kota kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur akan segala berkat dan karunia-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dimanapun saudara berada. Dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Dan minggu depan kita masih ketemu dalam ibadah live streaming seperti ini. Jangan lupa saudara, hadirlah di pertemuan ibadah doa hari Rabu dan ibadah firman pada hari Kamis. Tuhan memberkati saudara semua, tetap semangat, tetap bersyukur, dan November akan menjadi bulan yang diberkati dan Tuhan memberkati saudara semua. Silakan duduk dan bersaat teduh.
Amin. Tuhan memberkati.